kalau anak-anak atau remaja melakukan sesuatu yang apa ya, mungkin melanggar aturan, melanggar norma atau nyerempet-nyerempet bahaya gitu loh Mas Daniel. Mhm, Yang sekarang paling populer itu kan bully ya. Bagaimana oke. anak-anak itu ngejek-ngejek teman-temannya misalnya itu termasuk kenakalan. Kenakalan anak dari remaja itu normal adanya atau salah asuh gitu. Kalau saya menganggapnya sih normal, Bu. Gitu ya. Kalau Mhm. saya bilang tergantung loh Mas Dani, Oh, kenakalan yang tergantung. mana. Enggak. Kalau menurut saya salah asuh Mas Dani. Masa ada anak dilahirkan dengan kenakalan? Lah justru itu berarti kan nggak ada yang nakal sebenarnya gitu ya. Yang Sebenarnya apa yang dia gitu. lakukan ya namanya anak-anak gitu. Oh gitu. Oh, oke, ngerti aku maksudnya Mas Daniel ya, persepsinya. Iya, Mhm. ngerti saya maksudnya. Nah, menurut Ah, Bu Astrid gimana sih sebenarnya? kita berarti kita di sini mesti menyepakati gitu Mhm. ya, apa yang kita definisikan dengan nakal ya Mas Daniel Oh, ya. oke, Kan setuju. gitu ya, Mhm. betul ya. Kalau yang dimaksud Mas Dani tadi kali anak-anak yang kelebihan energi itu suka melakukan banyak hal, terus Mhm. orang tua yang jengkel mengatakan anak itu nakal. Kan gitu ya Mas Betul, Dani ya, betul. kurang Iya, lebih. iya, 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 kelebihan Ya, nah energi kalau betul. ya, nah kalau Gelitik gitu gitu saya loh, Bu. Opah terus gitu. gitu Iya. ya. Nah, kalau yang gitu saya sepakat bahwa itu memang dia bukan nakal gitu ya, tapi orang tuanya yang capek, yang jengkel. Nah, saya maunya mendefinisikan yang nakal ini kalau anak-anak atau remaja melakukan sesuatu yang apa ya, mungkin melanggar aturan, melanggar norma atau nyerempet-nyerempet bahaya gitu loh Mas Daniel. Mhm, mhm. Yang sekarang paling populer itu kan bully ya. Bagaimana Oke. anak-anak itu ngejek-ngejek teman-temannya misalnya itu termasuk kenakalan atau misalnya nyuri gitu kan. Apalagi yang bakar sekolah gitu ya. Waduh, itu parah sekali gitu kan. Jadi yang perilaku-perilaku bukan yang kayak anak kecil dia aktif, udah dia nggak mau diem, terus dia jalan-jalan kemana-mana, lalu kita label dia nakal, bukan. Mhm, mhm. Tapi anak-anak yang melakukan perilaku-perilaku yang sebetulnya menurut norma nggak bisa. Kalau pada anak kecil misalnya nyuri, gitu kan, nyuri barang Ya, orang ya. temennya, oh, nyuri uang ibunya gitu kan ya, atau misalnya dia harusnya nggak keluar gitu, udah karena udah maghrib, udah malam, dia keluar gitu kan, sebagai anak kecil nih ya, atau anak remaja. Dari jendela misalnya gitu Mas Dani, kemudian nanti baru pulang subuh, ya kayak gitu kan. Waduh. Gitu gitu. Jadi kriterianya dia melanggar aturan, gitu Ya, tuh yang ya. saya sebut dengan nakal. Ya bukan yang karena gratil lari ke kiri ke kanan terus orang tuanya jengkel di label nakal, bukan yang itu. Tapi memang dia melakukan perilaku-perilaku yang disepakati oleh kita sebagai anggota masyarakat sebagai perilaku yang melanggar aturan, paling nggak aturan kita sendirilah gitu, paling nggak kalau kita nggak ngomong hukum gitu Mas Mhm, Dani. mhm, mhm. Itu bisa didefinisikan sebagai nakal yang akan kita bahas kali ini ya. Betul, Oke. betul. Nah, ketika perilakunya sudah melanggar norma yang disepakati Mm-mm, gitu, Bu. mm-mm, Kembali ke pertanyaan pertama tadi, itu apakah mm-mm. memang karena salah asuhannya atau memang eh, anak-anak Bawaannya memang begitu gitu yang melanggar begitu. aturan lah gitu, yang nggak bisa align, nggak bisa patuh. Kalau saya ngelihatnya kalau yang saya sebut dengan nakal itu salah asuhan. Karena asumsi saya tidak ada anak yang Tuhan lahirkan dengan apa potensi atau dengan apa bawa sifat melanggar aturan. Gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi dan aturan itu kan Mas Dante kalau kita mau bicara lebih dalam lagi aturan itu kan kita yang bikin ya sebetulnya itu masyarakat ya kita Hmm, sebagai anggota hmm. masyarakat kita kan yang bikin yang mana yang namanya baik yang mana yang namanya benar yang mana yang seharusnya kan begitu. Ya, ya. Nah, terus sehingga kalau ada anak yang kemudian melanggar aturan-aturan itu, saya menganggapnya dia kurang dibimbing, dia kurang diasuh, gitu kan, kurang dididik, atau dia dibesarkan di lingkungan di mana orang tua atau orang-orang dewasa melakukan perilaku-perilaku yang kita definisikan sebagai nakal itu, sehingga dia menganggap itu sebagai sesuatu yang bener lah gitu, nggak Mhm, nakal gitu ya, nah, gitu loh Mas Adi. Jadi mhm. ini salah asuhan kalau menurut saya gitu kan, karena anak itu semuanya anak malaikat kan, semuanya malaikat, mereka lahir kosong gitu kan, bersih. Nah, terus kalau sampai kemudian mereka melakukan perilaku-perilaku yang melanggar aturan kita sebagai masyarakat, atau apalagi kalau aturan hukum, maka itu namanya nakal, maka itu adalah produk dari yang kurang bimbingan, kurang asuhan, kurang didikan, atau melihat contoh orang dewasa, orang sekitarnya
bahkan orang tuanya melakukan itu. Gitu Mas Daniel.